Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Ramadan dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal mengenai pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi regional di negara Indonesia. Baiklah, jurnal yang akan saya review pada hari ini berjudul Pendidikan, Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Negara Indonesia. Jurnal ini termasuk ke dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Tahun terbitnya pada tahun 2018 dan penulisnya adalah Aminuddin Anwar dan reviewer bernama Faiz Ramadan, saya sendiri. Baiklah, yang pertama adalah tujuan dari penelitian yang ada di jurnal ini. Tujuan dari penelitian dalam artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis kontribusi modal manusia, yaitu mulai dari pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model panel dinamis dengan data dari 33 provinsi selama periode 2004 hingga 2014, serta menerapkan metode Generalized Method of Moment atau GMM untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran pendidikan dan kesehatan sebagai determinan pertumbuhan ekonomi. Lalu subjek penelitian adalah 33 provinsi di Indonesia dengan fokus pada data dari tahun 2004 hingga 2014. Metode penelitian yang diambil yang pertama mulai dari variabel penelitian. Variabel yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Lalu model analisis terbagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan model Augmented Shallow Growth, model yang mengintegrasikan modal manusia dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Lalu yang kedua ada model yang digunakan adalah model dinamis dengan estimasi Generalized Method of Moments atau GMM untuk mengatasi masalah bias dan autokorelasi. Lalu pengujian model yaitu melakukan uji spesifikasi model termasuk uji LM dan Hausman untuk menentukan model terbaik atau Common Effect, Random Effect, atau Fixed Effect. Melakukan uji kelayakan model GMM termasuk pengujian Sargan dan uji autocorrelations AR1 dan AR2. Metode penelitian yang digunakan adalah model panel dinamis dengan pendekatan Generalized Method of Moment atau GMM. Data yang digunakan mencakup variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dari penelitian yang ada di dalam jurnal itu menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Model GMM menunjukkan adanya konvergensi kondisional, di mana provinsi dengan pertumbuhan awal yang rendah dapat mengejar provinsi yang lebih maju. Dan dari segi kontribusi modal manusia, pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif seperti yang saya jelaskan tadi. Koefisien untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan nilai positif yang signifikan pada level 1%. Lalu pertumbuhan ekonomi, terdapat konvergensi bersyarat di mana daerah dengan pertumbuhan awal yang rendah dapat mengejar daerah yang lebih maju. Lalu peran investasi dan pengeluaran pemerintah, itu investasi fisik dan pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu kekuatan penelitian, analisis komprehensif. Artikel ini memberikan analisis yang mendalam mengenai kontribusi pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai tingkat provinsi di negara Indonesia. Lalu metodologi yang kuat, menggunakan metode Generalized Method of Moment atau GMM untuk mengatasi masalah bias dan memastikan estimasi yang lebih akurat. Lalu yang ketiga, data yang luas, menggunakan data panel dari 33 provinsi selama periode 2004 hingga 2014 bisa memberikan gambaran yang tentunya spesifik dan lebih representatif. Lalu yang keempat, ada penemuan empiris, menyediakan bukti empiris tentang pentingnya modal manusia sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kelima, relevansi kebijakan. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengambil kebijakan dalam
dalam menganalisis peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Lalu yang terakhir ada kelemahan penelitian. Yang pertama ada keterbatasan data. Meskipun menggunakan data dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, periode yang dianalisis terbatas antara hingga 2004 sampai 2014 yang mungkin tidak mencerminkan kondisi terkini. Lalu pada selanjutnya ada asumsi model. Model yang digunakan mungkin mengandalkan beberapa asumsi yang dapat mempengaruhi hasil seperti linearitas hubungan antar variabel. Lalu yang ketiga, generalizability, yaitu temuan mungkin tidak sebenarnya dapat digeneralisasi ke konteks negara lain, mengingat faktor-faktor unik yang mempengaruhi di setiap negara. Jadi di setiap negara itu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi itu beda-beda. Terus yang keempat, variabel yang tidak dipertimbangkan. Beberapa variabel lain dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya dari segi kesehatan, bukan hanya dari segi pendidikan, tapi juga seperti kebijakan pemerintah dalam kondisi ekonomi global. Dan itu tidak dibahas secara mendalam di dalam artikel jurnal ini. Lalu, analisis kualitas data. Tidak ada penjelasan mendalam mengenai kualitas dan sumber data yang digunakan. Yang penting untuk validitas hasil. Inilah jawaban dari pertanyaan 1, yang mana pertanyaannya adalah teori mana yang relevan dengan kita untuk perekonomian sekarang. Jadi teori yang relevan itu menurut saya ada 4. Yang pertama ada teori Keynesian, yang mana teori ini menekankan peran pemerintah dalam mengelola permintaan agregat untuk mengatasi masalah pengangguran dan resesi. Karena dalam situasi ketidakpastian ekonomi seperti sekarang, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal atau mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak dapat membantu menstabilkan perekonomian. Lalu teori ekonomi neoklasik, karena teori ini menekankan pentingnya pasar bebas dan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Dalam jangka panjang, tentu prinsip-prinsip neoklasik seperti inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas tetap relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada teori ekonomi pembangunan, yang mana teori ini berfokus pada permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara yang berkembang, termasuk isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim, teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami tantangan pembangunan yang kompleks di masa depan. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu teori ekonomi perilaku, yang mana teori ini menggabungkan psikologi dan ekonomi untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dalam situasi ketidakpastian. Pemahaman tentang bias kognitif dan perilaku irasional dapat membantu kita membuat keputusan ekonomi yang menjadi lebih baik. Baiklah, pertanyaan kedua, yaitu kenapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian sedangkan daerah yang ada di sekitar atau bahkan di luar dari Jabodetabek itu lebih sulit dalam berkembang. Jadi alasan pertama mengapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian, karena yang pertama ada pusat pemerintahan dan administrasi. Jadi Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi pusat pemerintahan dan administrasi. Nah, jadi hal ini yang menarik banyak perusahaan dan berbagai macam organisasi untuk berkantor pusat di Jakarta karena lebih dekat dengan pengambilan keputusan dan regulasi. Lalu yang kedua ada infrastruktur yang lebih maju. Jabodetabek itu memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan daerah lain, yang mana salah satu infrastruktur itu seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan fasilitas telekomunikasi. Lalu yang ketiga ada konsentrasi industri dan bisnis. Nah, sejak lama dari dulu Jabodetabek itu memang menjadi tujuan utama investasi dan pengembangan industri. Jadi hal ini yang menyebabkan konsentrasi perusahaan besar baik nasional maupun multinasional itu berada di wilayah Jabodetabek. Lalu yang keempat ada pasar tenaga kerja yang besar. Jadi Jabodetabek ini memiliki populasi yang besar dan beragam, tentu menciptakan pasar tenaga kerja yang luas. Hal ini menarik perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada pusat keuangan dan perdagangan. Jakarta ini sebagai pusat keuangan Indonesia dengan Bursa Efek Indonesia dan banyak lembaga keuangan terkemuka berlokasi di sana. Selain itu, pelabuhan Tanjung Priok merupakan pintu gerbang perdagangan internasional yang memperkuat posisi Jabodetabek sebagai pusat perdagangan. Lalu selanjutnya ada akses ke pasar domestik yang besar. Wilayah Jabodetabek memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini membuat wilayah ini memiliki pasar domestik yang sangat besar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.
Lalu yang terakhir ada pendidikan dan sumber daya manusia. Jadi di Jabodetabek itu punya banyak lembaga pendidikan yang tinggi, dan bukan hanya tinggi, melainkan juga berkualitas yang menghasilkan sumber daya manusia yang terampil. Jadi hal ini membangun perkembangan industri dan inovasi. Lalu mengapa daerah lain di sekitar Jabodetabek atau bahkan di luar Jabodetabek itu sulit berkembang? Karena yang pertama ada keterbatasan infrastruktur. Jadi banyak daerah yang ada di luar Jabodetabek itu memiliki infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan tol, listrik, dan internet, pelabuhan, sehingga menghambat kegiatan perekonomian dan investasi. Lalu ada keterbatasan akses ke modal. Jadi akses ke modal dan pembiayaan itu seringkali lebih sulit di daerah-daerah terpencil. Hal ini menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Lalu karena keterbatasan sumber daya manusia, beberapa daerah tuh mungkin memiliki kekurangan tenaga kerja terampil akibat pendidikannya tadi, kurang akses pendidikan, lalu ketergantungan pada sektor tertentu. Jadi banyak daerah tuh bergantung pada satu atau dua sektor ekonomi saja seperti pertanian dan pertambangan. Nah, hal ini yang membuat mereka tuh rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Lalu kurangnya diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi yang kurang menyebabkan wilayah-wilayah di luar Jabodetabek yang kurang bisa mengembangkan potensi-potensi ekonomi lainnya. Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini berbagai melalui kebijakan seperti pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan presentasi saya mengenai review jurnal dan juga jawaban atas dua pertanyaan tadi. Saya Faiz Ramadan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.